Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rangga. Saya Ferdian. Saya Muhammad Haris Sukandar. Saya Riki Nega Saputra. Saya Rahmat Sucipto Halawa. Nah, langsung saja kita akan masuk pada bab 1 pendahuluan dari proposalkan. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proposalkan. Di sini kita sering melihat aplikasi seperti Google Maps, dan terkadang kita menganggap kemampuan menemukan jalannya itu adalah hal yang biasa. Namun, di balik itu semua ada proses rumit yang bernama pathfinding. Masalahnya, proses logika algoritma ini sering tidak terlihat atau sulit dipahami oleh orang awam seperti kita ini. Oleh karena itu, dalam penelitian kami menggunakan labirin kompleks sebagai media simulasi. Dengan menggunakan grip 2 dimensi, kami ingin mengubah dinding dan jalan buntu menjadi rintangan visual yang nyata. Fokus utama kami bukan hanya mencari jalan keluar, tapi menghidupkan proses tersebut menjadi visualisasi. Kami ingin memperlihatkan secara bertahap bagaimana algoritma mengevaluasi setiap kemungkinan jalur hingga akhirnya menemukan rute yang paling efisien. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rumusan masalah dari proposalkan. Berangkat dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, kami merumuskan 4 tantangan utama dalam proyek kami, yaitu pertama, bagaimana membangun sistem visualisasi pencarian rute pada struktur labirin berbasis script. Kedua, bagaimana mekanisme algoritma pathfinding bekerja dalam menemukan jalur terpendek secara akurat. Ketiga, bagaimana sistem mampu mengevaluasi berbagai kemungkinan jalur di tengah kondisi labirin yang kompleks. Dan terakhir, bagaimana menampilkan hasil akhir tersebut agar menjadi informasi visual yang intuitif bagi pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian, di mana melalui rumusan di atas, tujuan besar yang ingin kami capai adalah sebagai berikut, yaitu kami ingin membangun sistem simulasi labirin yang interaktif. Kedua, kami akan mengimplementasikan algoritma pathfinding secara langsung dalam proses pencarian. Selanjutnya, kami bertujuan menganalisis seberapa efektif proses pencarian tersebut pada lingkungan yang rumit. Dan puncaknya, kami ingin menyajikan visualisasi rute terpendek yang mudah dipahami oleh siapa saja yang melihatnya. Baik, pada bab 2 kita masuk kepada tinjauan pustaka. Pada bab ini saya akan menjelaskan beberapa konsep yang kita implementasikan pada tugas kita. Yang pertama itu adalah konsep pencarian jalur atau pathfinding. Pathfinding merupakan salah satu permasalahan penting dalam ilmu komputer yang berkaitan dengan menentukan lintasan dari suatu titik awal ke titik tujuan. Secara umum, pathfinding dimodelkan dalam bentuk graf, di mana setiap posisi direpresentasikan sebagai simpul atau node, sedangkan hubungan antar posisi yang direpresentasikan sebagai sisi atau edge. Dan implementasinya, pathfinding sering direpresentasikan dalam bentuk grid 2 dimensi. Pada model ini, setiap sel dalam grid berfungsi sebagai node yang dapat dilalui atau menjadi rintangan. Tujuan utama proses ini adalah untuk menemukan jalur dengan biaya paling kecil, serta jarak paling pendek dari titik awal ke titik tujuan. Yang kedua itu adalah konsep labirin, di mana labirin itu merupakan suatu struktur yang terdiri dari jalur-jalur yang saling terhubung dengan memungkinkan adanya jalan buntu dan rintangan. Dalam penelitian ini, labirin digunakan sebagai media simulasi untuk merepresentasikan kondisi pencarian jalur yang kompleks. Labirin direpresentasikan dalam bentuk grid 2 dimensi yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu start, goal, path, dan obstacle. Dengan adanya kemungkinan jalur dan hambatan, sistem dituntut untuk mengevaluasi setiap kemungkinan rute untuk menemukan jalur terbaik. Struktur kompleks ini sangat cocok yang digunakan untuk menguji performa algoritma pathfinding. Tapi apa itu algoritma pathfinding? Algoritma pathfinding atau algoritma pencarian jalur merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu lingkungan. Algoritma ini bekerja dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalur yang tersedia, kemudian memilih jalur yang paling efisien berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya itu beberapa algoritma pathfinding yang umum, contohnya adalah yang pertama ada breadth first search dan satu lagi yaitu namanya depth first search. Tapi kita yang gunakan pada tugas ini adalah breadth first search.
Breadth First Search atau BFS merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri node secara melebar, artinya level by level. Dia akan mengeksplorasi semua node yang berada pada satu tingkat sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kelebihan BFS ini adalah mampu menemukan jalur terpendek pada grid dengan bobot yang sama. Namun, algoritma ini kurang efisien pada lingkungan yang kompleks karena harus mengeksplorasi banyak node. Kedua itu adalah Dijkstra algorithm. Algoritma Dijkstra merupakan metode pencarian jalur terpendek yang mempertimbangkan bobot pada setiap sisi. Algoritma ini bekerja dengan memilih node dengan jarak terpendek dari titik awal, kemudian memperbarui jarak tersebut secara bertahap. Kelebihan algoritma ini mampu menemukan solusi optimal pada graf berbobot, namun cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena tidak menggunakan estimasi arah menuju tujuan. Algoritma A** merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra yang dikombinasikan dengan pendekatan heuristik. Algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Gn merupakan biaya dari titik awal ke node saat ini, Hn estimasi biaya dari node ke tujuan, Fn total biaya yang digunakan sebagai prioritas. Dengan menggunakan heuristik atau pengalaman, A bintang ini dapat memproses pencarian karena lebih terarah menuju tujuan. Oleh karena itu, algoritma ini banyak digunakan dalam sistem navigasi dan aplikasi pathfinding modern. Visualisasi pencarian jalur. Visualisasi merupakan proses penyajian data atau proses dalam bentuk graf agar lebih mudah dipahami. Dalam konteks pathfinding, visualisasi digunakan untuk menampilkan bagaimana algoritma bekerja dalam mencari jalur paling efisien. Dalam sistem ini, visualisasi dilakukan menampilkan grid labirin di mana jalur yang disediakan dieksplorasi dengan ditampilkan dengan warna tertentu, rintangan yang ditampilkan sebagai blok yang tidak dapat dilewati atau dead end, jalur akhirnya yang ditampilkan sebagai rute terbaik. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat melihat secara langsung proses eksplorasi algoritma sehingga memudahkan pemahaman terhadap cara kerja sistem. Grid 2 dimensi atau 2D grid environment merupakan representasi lingkungan dalam bentuk matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap elemen dalam grid tersebut adalah sebagai sel yang dapat memiliki kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, grid digunakan sebagai dasar pembentukan labirin. Setiap sel dapat berfungsi sebagai jalur yang dapat dilalui, dinding atau rintangan, titik awal atau titik tujuan. Grid ini mempermudah proses implementasi algoritma karena struktur datanya sederhana dan mudah divisualisasikan. Sistem navigasi dan implementasinya. Sistem navigasi merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu pengguna dalam menentukan arah pada rute map. Sistem ini banyak digunakan dalam aplikasi peta digital seperti Google Maps atau Google Earth dan seterusnya. Pada dasarnya, sistem navigasi bekerja dengan cara menerima input lokasi, awal, dan tujuan dan memproses data peta, menampilkan algoritma pathfinding untuk mencari rute terbaik, menampilkan hasil rute kepada pengguna, dan menunjukkan hasil rute tersingkat. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk sederhana dari sistem navigasi, di mana labirin yang digunakan sebagai simulasi lingkungan dan algoritma pathfinding digunakan untuk menentukan jalur optimal. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode penelitian. Poin yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi, penelitian kami menggunakan metode eksperimen berbasis simulasi komputer. Tujuan kami mengambil metode ini untuk membangun dan menguji sistem visualisasi pencarian rute pada lingkungan labirin yang berbasis grid 2 dimensi. Selanjutnya, sistem kami akan mempresentasikan lingkungan labirin terdiri dari titik awal, titik tujuan, serta rintangan. Selanjutnya, algoritma pathfinding yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari titik awal menuju titik tujuan. Untuk hasil dari penelitian ini berupa visualisasi proses pencarian jalur serta jalur optimal yang dihasilkan oleh algoritma. Selanjutnya, poin yang kedua itu tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian kami yang pertama yaitu studi literatur. Jadi kami mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan sumber lain. Yang kedua, perancangan sistem. Kami mendesain sistem simulasi labirin berbasis grid 2 dimensi yang mencakup komponen utama seperti star, goal, dan obstacle. Yang ketiga, pembuatan labirin generator. Jadi kami mengembangkan sistem untuk menghasilkan labirin secara otomatis dengan tingkat
kompleksitas tertentu. Yang keempat, implementasi algoritma pathfinding. Di sini kami mengimplementasikan algoritma seperti DPS, Dijkstra, atau ASTAR. Yang kelima, visualisasi sistem. Kami menampilkan proses pencarian jalur secara visual sehingga pengguna dapat melihat proses eksplorasi algoritma. Yang keenam, pengujian sistem. Di sini kami melakukan pengujian pada berbagai kondisi labirin untuk melihat kinerja algoritma dalam menemukan jalur. Yang terakhir yaitu analisis hasil. Di sini kami juga menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui efektivitas sistem dalam menemukan jalur optimal. Selanjutnya poin ketiga yaitu perancangan sistem. Ada 5 komponen utama dalam sistem kami. Yang pertama yaitu grid labirin, yaitu lingkungan berbentuk matriks 2 dimensi yang mempresentasikan area pencarian. Yang kedua, start node, yaitu titik awal dari proses pencarian jalur. Yang kedua, goal node, titik tujuan yang harus dicapai oleh sistem. Yang keempat, obstacle atau dinding, bagian dari grid yang tidak dapat dilalui oleh algoritma. Dan yang terakhir, path atau jalur, yaitu hasil jalur terpendek yang ditemukan oleh algoritma. Selanjutnya poin keempat, alur sistem. Untuk alur yang pertama yaitu sistem kami membangkitkan labirin secara otomatis dalam bentuk grid. Yang kedua, menentukan titik awal start dan titik tujuan goal. Yang ketiga, sistem membaca struktur labirin termasuk jalur dalam rintangan. Yang keempat, algoritma pathfinding mulai melakukan pencarian jalur. Yang kelima, sistem mengevaluasi berbagai kemungkinan rute yang tersedia. Selanjutnya yang keenam, proses pencarian ditampilkan secara visual. Dan yang terakhir, sistem menampilkan hasil akhir berupa jalur terpendek. Baik, kita masuk ke implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini nantinya akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python atau teknologi berbasis web lainnya. Nah, sistem yang dibangun ini nanti tidak cuman mengimplementasikan algoritma pathfinding untuk menemukan jalur terpendeknya saja, tapi dia akan menampilkan proses pencarian jalurnya secara visual pada struktur labirin berbasis grid 2 dimensi nanti. Nah, diharapkan pada visual ini itu nanti memungkinkan pengguna itu dapat melihat secara langsung dengan matanya sendiri itu bagaimana algoritmanya nanti mengevaluasi berbagai kemungkinan jalur sampai dia menemukan rute yang paling efisien dan paling dekat untuk digunakan. Nah, langkah-langkah implementasi ini itu nantinya bakal meliputi 6 cara maksudnya. Yang pertama itu struktur data grid dan 2 dimensinya. Yang kedua, titik start dan goal-nya. Yang ketiga, posisi pada obstacle dalam gridnya. Yang keempat itu algoritma pathfinding-nya. Yang kelima, jalur secara visual. Dan yang keenam, hasil akhirnya nanti yang berupa jalur optimal yang sudah dicari nanti. Nah, diharapkan juga sistem yang dirancang ini agar dapat berjalan secara interaktif, sehingga nanti pengguna dapat melihat proses pencariannya secara langsung. Kita masuk ke skenario pengujian. Oke, di skenario pengujian ini, sistem akan dilakukan untuk mengetahui kinerja algoritma dalam berbagai kondisi labirin pada grid nanti. Nah, skenario pengujian ini meliputi variasi ukuran grid. Misalnya dari 10 kali 10 sampai 30 kali 30. Terus variasi jumlah dan posisi rintangannya atau obstacle. Variasi posisi titik awal dari start hingga tujuan akhirnya, serta tingkat kompleksitas labirin nanti. Nah, melalui skenario ini nanti, sistem itu diuji untuk melihat kemampuannya bagaimana menemukan jalur terpendek pada setiap kondisi yang berbeda. Setelahnya, kita masuk ke parameter evaluasi. Untuk mengukur kinerja sistem ini, di parameter evaluasi ini, kita akan menggunakan beberapa parameter, yaitu yang pertama, waktu eksekusi. Nah, itu nanti bakalan dicek bagaimana waktu
berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menemukan jalur dari awal hingga ke akhirnya, dari start ke goal-nya. Nah, terus itu akan ada jumlah node yang dieksplorasi. Jumlah node yang dieksplorasi ini maksudnya banyaknya node yang diperiksa dalam proses pencariannya. Terus panjang jalurnya juga. Di sini jumlah langkah dari titik awal ke titik tujuan parameter itu bakalan digunain untuk melihat atau menilai efisiensi algoritmanya dalam menentukan jalur yang paling optimal. Oke, kita masuk ke output system. Nah, di output system ini itu nanti bakalan dibangun dalam akan dibangun kayak visualisasi proses pencarian jalur pada labirinnya. Terus bagaimana visualisasi cara kerja dia itu nyari jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuannya. Dan menampilkan grid yang menunjukkan dari start hingga akhir atau start to goal and obstacle-nya. Dengan outputnya nanti diharapkan pengguna itu bisa memahami cara kerja algoritma pathfinding-nya secara lebih jelas dan lebih interaktif untuk dipakai. Nah, terakhir kita masuk ke pembagian tim atau pembagian tugas tim. Pada pembagian tugas tim kali ini terdiri dari 4 ya. Nah, yang pertama itu dari ketua kami sendiri yaitu Muhammad Khairul Skandar. Dia sebagai project manager dan direktur. Nah, dia bertanggung jawab dalam mengatur koordinasi tim serta perencanaan konsep proyek ini berjalan dengan baik. Nah, dia juga yang nantinya mengimplementasikan labirin generatornya. Nah, saya Ferdam Farul Hamzari, yaitu saya sendiri, dan Raditya Rangga, itu adalah sistem designernya. Kami berdua bertugas merancang dan mengembangkan struktur sistem serta alur kerja labirinnya nanti seperti apa. Nah, ada Rahmat Sucipto Halawa. Nah, tugasnya itu sebagai algoritma developer. Dia bertanggung jawab dalam implementasi algoritma pathfinding-nya. Serta ada juga Ricky Andika Saputra sebagai front-end developer yang sangat kami harapkan di sini. Dia bertugas dalam pembuatan tampilan visual system dan visualisasi jalur pada labirin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 4 yaitu jadwal penelitian. Pada bab 4 ini kami membahas mengenai jadwal penelitian yang menjadi panduan waktu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian. Jadwal penelitian disusun secara sistematis agar setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 13 minggu, dimulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-15. Tahapan pertama adalah pembentukan kelompok yang menjadi fondasi awal dalam pembagian kerja tim. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan judul penelitian agar fokus penelitian menjadi jelas sejak awal. Selanjutnya, tim melakukan studi literatur, yaitu mencari dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan algoritma pathfinding, konsep labirin, serta sistem visualisasi. Tahapan ini penting sebagai dasar teori dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penyusunan proposal yang berisi perencanaan penelitian secara lengkap. Proposal telah disusun, kemudian masuk ke tahap pengumpulan proposal untuk dinilai. Tahapan berikutnya adalah perancangan sistem, di mana tim mulai mendesain struktur sistem labirin berbasis grid 2 dimensi, termasuk penentuan komponen seperti start, goal, dan obstacle. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi program, yaitu proses pembuatan sistem sesuai dengan desain yang telah dirancang, termasuk penerapan algoritma pathfinding. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi labirin. Hasil dari pengujian tersebut kemudian masuk ke tahap analisis hasil untuk mengevaluasi kinerja sistem dan algoritma yang digunakan. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan akhir sebagai dokumentasi dari seluruh proses penelitian.
Dan tahap terakhir adalah revisi dan finalisasi. Untuk menyempurnakan laporan sebelum diserahkan. Dengan adanya jadwal penelitian ini, diharapkan seluruh proses dapat berjalan dengan lebih terorganisir dan efisien. Selain itu, kita masuk ke bab 5, itu bab penutup. Pada bab 5 ini, kami menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan itu, berdasarkan penelitian yang telah dirancang, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun bertujuan untuk memvisualisasikan pencarian rute pada labyrinth kompleks menggunakan algoritma pathfinding berbasis grid 2 dimensi. Sistem ini mampu mensimulasikan proses pencarian jalur dari titik awal menuju titik tujuan dengan mempertimbangkan adanya rintangan dalam labyrinth. Dengan menggunakan algoritma pathfinding, sistem dapat menentukan jalur terpendek yang paling efisien. Selain itu, keunggulan utama dari sistem ini adalah adanya visualisasi proses pencarian jalur sehingga pengguna tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga dapat memahami bagaimana algoritma bekerja dalam mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan solusi berupa rute optimal, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran untuk memahami konsep algoritma pathfinding secara lebih jelas, terutama dalam lingkungan yang kompleks seperti labyrinth. Selain itu, saran untuk pengembangan kedepannya, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan ukuran labyrinth yang lebih besar dan kompleks agar kemudian algoritma menjadi lebih maksimal. Kedua, dapat ditambahkan lebih banyak variasi algoritma pathfinding seperti BFS, Dijkstra, dan A, sehingga dapat dilakukan perbandingan performa antar algoritma. Selanjutnya yang ketiga, tampilan visualisasi dapat dibuat lebih interaktif dan menarik agar pengguna lebih memahami proses yang terjadi. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan sistem dalam bentuk aplikasi berbasis web atau mobile sehingga dapat digunakan secara lebih halus.